Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Dia Putri Chandrakanti dengan NIM J500230068. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi praktikum kontraksi otot. Untuk tujuan dari praktikum ini sendiri, yang pertama, mengetahui dan dapat menerangkan tentang periodisitas kontraksi otot skelet hingga menjadi efek mekanis yang kontinu sampai terjadinya kelelahan. Kemudian yang kedua, pengertian dan dapat menjelaskan pengaruh berbagai faktor lingkungan seperti suhu, zat kimia, listrik, mekanisme, dan lain sebagainya terhadap kontraksi otot. Dan yang ketiga yaitu mengetahui dan dapat menjelaskan sifat-sifat kontraktivitas, ekstensibilitas, elastisitas, dan iritabilitas. Dan yang keempat yaitu mengetahui dan dapat menerangkan tentang kontraksi isometrik dan isotonus serta bermacam-macam peristiwa seperti tonus, klonus, kontraksi tunggal, tetanus, efek Boudic, kontraktur, planu, serta kelelahan. Yang kelima, dapat menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kerja otot. Yang keenam, dapat menjelaskan tentang macam rangsang, intensitas rangsang, cara perangsang, respon otot terhadap rangsangan, serta peristiwa all or one pada otot skelet. Dan yang ketujuh, dapat melakukan preparasi neuromuskuler pada ranah SP. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai teori itu sendiri. Jadi, sejak awal perkembangan ilmu faal, katak itu sudah dipakai sebagai hewan percobaan, sehingga pada suatu saat, katak itu merupakan simbol dari fisiologi hewan pada umumnya. Beberapa pertimbangan digunakan katak sebagai hewan percobaan antara lain, yang pertama, mudah dicari dan murah. Yang kedua, poikilotermnya sehingga tidak memerlukan suhu khusus. Yang ketiga, dengan demikian jaringan tubuhnya dapat tahan lama guna percobaan. Musculus gastrocnemius rana SP besar, sedang pada bufo SP jantungnya itu lebih tahan lama dalam kondisi laboratorium dan cocok untuk uji kehamilan. Penggunaan hewan dalam praktikum fisiologi dimaksud untuk dipelajari fenomena faali pada peristiwa hidup, karena tidak semua percobaan dapat dilakukan pada manusia, namun hasil percobaan pada hewan dapat disesuaikan pada manusia. Jadi, evolusi kontraksi dimulai dari eksitasi dan kontraksi seluruh protoplasma dan perkembangan kegerakan silia dan flagella yang pada organisme multisel terbentuklah struktur fungsi otot saraf yang penting untuk adaptasi cepat terhadap lingkungannya. Peristiwa all or non respon karenanya hanya terjadi pada satu motorik yang mempunyai nilai ambang perangsangan pada yang berbeda-beda. Sifatnya demikian akan melindungi otot dari kelelahan total. Sekarang kita masuk ke alat yang digunakan untuk praktikum. Yang pertama ada katak, yang kedua ada kimograf dengan statifnya, kemudian yang ketiga ada ergograf, yang keempat ada metronom, yang kelima ada stimulator dengan elektrodenya, yang keenam ada sediaan otot skelet, yang ketujuh ada larutan Rieger, yang kedelapan ada kapas. Cara kerja pada praktikum kontraksi otot ini sendiri, yang pertama adalah anestesi katak dengan merusak sistem saraf pusat katak. Yang pertama, peganglah katak dengan tangan kiri sehingga kakinya berada di jari telunjuk dan jari tengah. Usahakan kedua kaki belakang ini tetap bergerak bebas. Cucilah katak dengan air sehingga tidak licin. Yang ketiga, tekan kepala katak dengan jari telunjuk, membentuk sudut 90 derajat. Yang keempat, siapkan jarum penusuk dengan bagian tumpul diletakkan pada apeks kranium, tepat pada ujung garis mediodorsal. Kemudian selanjutnya, gerakan jarum ini ke kaudal, mengikuti garis mediodorsal. Selanjutnya, baliklah jarum penusuk sehingga bagian yang lancip atau runcing tegak lurus pada foam. Kemudian, ubahlah arah jarum ke arah kepala
dan rusaklah secara sempurna otaknya. Dan terakhir, cabutlah jarum dengan cara yang sama. Rusaklah medula spinalis. Hilangnya tonus dapat juga dilakukan dengan memotong nervus spinalis 789. Setelah anestesi katak berhasil, kita akan melanjutkan ke preparasi otot saraf pada katak. Yang pertama, itu letakkan katak deserebral pada kotak fiksasi. Kemudian yang kedua, buatlah fiksasi dengan jarum kepala. Yang ketiga, bukalah kulit melingkar ke daerah tendo Achilles. Yang keempat, buatlah sayatan kulit dari nomor 3 ke arah kranial pada sisi laterodorsal fiksasi kulit yang sudah terpotong. Kemudian yang ke-5, carilah nervus inciadicus dengan memisahkan otot paha bagian belakang. Kemudian bersihkanlah jaringan pada sisi tulang ekor, buatlah ikatan seproksimal mungkin, potonglah semua bagian di atas patella kecuali saraf. Kemudian potonglah semua bagian di bawah patella kecuali musculus gastrocnemius. Kemudian potonglah tendo Achillesnya, dan terakhir masukkan preparat pada bejana yang berisi cairan Riger. Itulah praktikum yang akan dilaksanakan pada minggu ini. Itulah penjelasan saya mengenai kontraksi otot. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.